Angkat satu tangan di keadaan Tuhan, umatmu rindu jamahan. Segala kebutuhan kami Engkau yang paling tahu. Segala pergumulan kami Engkau yang paling tahu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dari tadi kami mulai sempat Engkau hadir Tuhan. Jamah umatmu, sembuhkan Tuhan. Berikan jalan keluar. Berikan hikmat-Mu, terobosan Tuhan. Kuasa menyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar yang berfirman, manusia terbatas tapi satu kata, satu firman-Mu mampu membuat kami terlepas, lega, sembuh, dibebaskan. Kami sadarkan diri kami kepada-Mu Tuhan, dan segala puji hormat kami hanya bagi di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bermulia bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Apa terasa setengah bulan November ya? Kalau lagi ulang tahun gereja, sebulan lagi ulang tahun Tuhan Yesus. Kita rayakan Natal bersama-sama. Jangan miss satupun kesempatan-kesempatan beribadah, karena kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Hari Sabtu kemarin ada doa dengan Pak Niko di Sentul, dan ketika penyembahan saya dapat dapat kesan dari Tuhan ya, bahwa era yang baru. Itu sudah banyak memperkatakan Pentakosta ketiga, tapi saya rasakan era yang baru di mana pernyataan kuasa Roh Kudus itu lebih dahsyat. Saya nanti di tempat misi juga Pak, beda gitu. Ya. Saya rasakan beda sekali. Ya. Dan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, saya yakin Roh Kudus itu bekerjanya beda. Kenapa begitu ya? Kita nggak tahu ya. Di dalam kisah gereja juga ada masa-masa di mana pekerjaan itu luar biasa, gitu ya. Kita ikutin aja. Gitu. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu nggak usah ditumpangin tangan lagi press musim sembuh. Amin. Pulang tiba-tiba dapat inspirasi, pekerjaan, untuk bisnis, untuk anak-anak, untuk keluarga. Itu lebih gampang ya. Pernyataan Roh Kudus itu kan ada roh hikmat, roh pengetahuan, itu tercurah dengan luar biasa. Haleluya. Saya janji mau khotbah tentang rahasia hidup berkelimpahan. Karena Pak Hermanto dan saya dan semua mereka itu ingin semua jemaat Tuhan tidak berkekurangan. Amin. Amin. Kalau agak malu bilang berkelimpahan, ya tidak berkekurangan. Bulan lalu saya bagikan ayatnya, dua-duanya benar. Ya, tidak berkekurangan. Juga Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Ya. Tapi entah kenapa ketika saya mau persiapkan, satu aspek dari hidup berkelimpahan yang penting adalah proses dan penantian. Amin. Bapak Ibu bilang, Pak, saya ini kok lama di prosesnya daripada kelimpahan ya. Don't worry, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu, tidak pernah. Amin. Kalau menunggu, ujungnya pasti ada terobosan. Itu udah terjamin aja udah ada. Dosa diragukan. Saya juga ngalamin. Ya. Saya kan berhenti bekerja tahun 2008. Ya. Sejak saat itu saya nggak ada pekerjaan ngantor saya. Deposito juga ada. Bikin bisnisnya gagal. Ternyata Pak Pendeta bukan harus jadi pebisnis. Boleh, ada untuk rekan-rekan saya yang mau bisnis dan pendeta juga boleh. Kayaknya saya enggak. Jadi saya coba bisnis malah gagal. Ya. Tapi udah 17 tahun dari 2008 sampai sekarang. Ya lihat aja sendiri.
Memang agak kurusan, tapi kurusan bukan karena kurang makan ini. Kurusan karena diet. Bapak Ibu sekalian, Tuhan gak pernah gagal. Gak pernah gagal. Gak pernah gagal. Amin. Tapi saya mau terus terang aja, ada masa-masa di mana pengeluaran juga harus diirit-irit. Saya jadi ingat sama Yakub ketika di rumah Laban. Dia juga agak irit-irit juga ya. Hidup sih hidup, makan sih masih 2-3 kali sehari. Tapi ada masa-masa kita harus alami proses Bapak Ibu sekalian. Kalau pendeta ikut hidup Kristen lancar-lancar semua, aduh. Sesama pendeta memang tidak boleh saling kritik ya mungkin ya. Tapi itu kurang benar Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ada proses. Ada masa penantian. Abraham menunggu 25 tahun sebelum punya anak. Padahal dijanjikan 25 tahun sebelum. Yusuf menunggu berapa tahun? Mungkin sekitar 13 tahun itu. Dari masa mudanya sampai jadi penguasa. Prosesnya aduh, jadi budak, masuk penjara, difitnah. Tapi yang penting ujung-ujungnya kan, amin. Dia diangkat seperti mimpinya, karena keluarganya menyembah kepada dia. Bapak Ibu sekalian, mimpi yang Tuhan berikan di dalam hatimu tidak akan gagal. Amin. Harapan yang Tuhan taruh dalam hatimu tidak akan gagal. Percaya. Dan ikuti saja. Kalau kita ada proses, ya, ngobrol dengan Pak Hermanto sama Kak John, ya ditahan-tahankan sajalah. Ya, kadang-kadang rasanya gak kuat lagi. Kalau ditahan-tahankan lewat juga ternyata. Amin. Haleluya. Ada Bapak Ibu yang mungkin mengalami proses yang susah, tahankan sedikit aja. Sebentar lagi. Tapi tidak akan pernah mungkin Tuhan gagal memberikan apa yang engkau mimpikan, harapkan. Amin. Kalau percaya Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, harapan dan mimpi kita itu sebetulnya ditaruh Tuhan. Yes. Amin. Bukan kita bikin-bikin. Filipi katakan, ya, Tuhan bekerja baik kemauan maupun perbuatan. Ya, jadi dia beri keinginan. Ya. Tuhan kasih mimpi sama Yusuf supaya dia jadi penguasa dan menolong supaya orang Israel tidak mati kelaparan. Jadi itu semua ada rencana-rencana. Amin. Puji Tuhan. Langsung ayat dulu, nanti kalau gak ada ayat repot ya. Istri saya bilang ayat. Ya, harus ada jangkarnya. Haleluya. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Kita akan baca berbeda hari ini. Ya. Karena kita biasanya baca ayat 11. Ya kan? Tapi saya bacakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dibuang ke Babel, dibalikan lagi di Yerusalem. Baru ayat yang sering jadi ayat emas. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan, semuanya akan baik, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Masa depan kita penuh harapan. Yang mengerti katakan amin. Masa depan anak-anak kita itu penuh harapan, katakan amin. Gak mungkin. Anak-anak kita itu akan ditelantarkan. Kita pun tidak akan ditelantarkan. Kita dan anak-anak kita tidak akan ditelantarkan. Ini sudah janji Tuhan. Tapi Bapak Ibu harus mengerti, ayat 10 ini, ya, jadi kita tahu ya, orang Israel terpecah jadi kerajaan utara, kerajaan selatan. Israel dan Yehuda, dua-duanya menyembah berhala. Akhirnya mereka dibuang. Bahkan kitab Yeremia bilang dosa mereka itu lebih jahat daripada Sodom dan Gomora. Aduh, bisa bayangin. Sodom dan Gomora kan udah paling bejat lah itu ya. Firman Tuhan bilang mereka lebih bejat dari Sodom dan Gomora. Bangsa yang diharapkan Tuhan menjadi terang
untuk dunia ini lebih bejat dari Sodom dan Gomora. Dari rajanya, imamnya, nabi-nabinya palsu. Akhirnya mereka dibuang. Nah ini ada hubungannya juga ketika orang Israel mau masuk tanah Kanaan kan mereka berontak, nggak percaya kan? Nggak bisa, kita kok jadi kembali ke Mesir. Lalu apa yang terjadi? Mereka 20 tahun ke atas berkeliling-keliling di padang gurun. Sehingga keturunan yang baru setelah mereka semua mati, keturunan yang baru itu baru masuk ke tanah perjanjian. Saya pikir-pikir tuh lama, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa juga harus dibuang 70 tahun baru balik lagi gitu? Jangan marah ya, saya mau kesal ya. Dan itu saya juga. Karena Tuhan menganggap orang Israel yang 20 tahun ke atas itu gak bakal berubah. Lebih bagus mereka semua mati semua, anak-anak mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Orang yang Yehuda, Israel, itu penyembah berhala dikatakan lebih jahat dari Sodom dan Gomora lifestyle-nya. Mereka dibuang ke Babilonia. Ya pasti 70 tahun tuh 1-2 keturunan itu pasti udah mati kan. Baru kembali lagi. Supaya ada generasi yang baru. Karena sulit berubah. Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan itu sebetulnya bukan Tuhannya yang susah mengadakan. Tapi kebanyakan di sana ya, bukan di sini ya. Umat Tuhan tidak mau mendengar atau mau berubah. Yang nggak setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Orang Israel ini kan udah dijanjikan masuk ke tanah perjanjian, masuk. Semua milik kamu tuh, tanah madu dan susu. Tapi ketika 12 penyintai masuk, sebelum kita bilang apa? Itu gak mungkin, kita udah kayak belalang, mereka banyak raksasa. Jangan, enggak, kita pulang aja. Kalau mereka percaya, mereka masuk saat itu. Tapi kalau mereka nggak percaya, mereka nggak masuk. Seringkali membuat kita tertunda mengalami terobosan-terobosan. Ya. Di tempat lain, bukan di sini. Di sini kadang-kadang, saya juga termasuk juga. Kadang-kadang kita itu susah berubah, Bapak Ibu sekalian. Misalnya nih, mau diangkat jadi pemimpin. Bangun kesiangan, masuk kantor terlalu telat, pulang paling duluan. Kira-kira yang diangkat dia atau orang yang lain? Kerja asal-asalan nih, Pak Hermanto ini kepala pabrik nih. Sering geleng-geleng kepala, ini anak-anak Tuhan tapi dikasih kepercayaan malah nggak bisa dipercaya. Bapak Ibu sekalian, yang membuat seseorang tidak bisa diangkat dan mengalami terobosan, seringkali bukan Tuhan tidak mampu, tapi orangnya tidak mau mengikuti kemauan Tuhan. Harus berubah, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang namanya proses. Ketika diproses, kita berubah harapannya. Ketika saya masuk rumah sakit, ya, udah bulanan saya nggak bisa nurunin badan, tambah naik malah seperti senti demi senti, setambah beratnya naik terus. Ketika masuk rumah sakit, saya turun, sekarang udah turun 10 kilo. Dan badan lebih sehat. Menurut sekalian. Jadi saya bersyukur saya waktu itu sakit. Kalau perlu diulang lagi sakit lagi, tak apa-apa. Supaya berubah, amin. Lebih bagus kan? Kalau Bapak Ibu mungkin dia mengalami, saya nggak tahu apalah, mungkin PHK, bangkrut, atau apalah, mengalami apa. Ambil pelajarannya yang bisa mengubahkan kita, amin. Karena tanpa itu banyak orang nggak bisa berubah. Maka orang Israel biarlah mati, biar keturunan yang baru. Saya sering bilang sama orang-orang, kalau mau berubah buru-buru, umur belasan tahun.
Umur 20-an lah masih mending lah. Umur 30 udah agak susah berubah. Umur 40, tinggal doa aja deh. 50 mustahil berubah, kecuali mujizat seperti saya tadi ngalamin mujizat sakit. Allah, agak disentil dulu baru mau berubah. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sama kita, termasuk yang tidak enak. Karena tanpa perubahan, kita tidak akan mengalami. Kita semua udah berdoa belasan tahun untuk suatu topik mungkin ya. Tidak terjadi apa-apa. Bukan doa yang kurang mampu. Ada bagian dari kita yang belum berubah. Biarlah setiap proses penundaan itu membuat kita berubah. Kalau enggak, kasihan kita tunda akhirnya generasi kita, anak keturunan kita yang masuk ke tanah perjanjian. Ya, kitanya tidak mengalami kebaikan Tuhan, tidak mengalami kelimpahan dari Tuhan. Sayang dong. Maunya kita juga mengalami kelimpahan dari Tuhan. Haleluya. Jadi proses ya untuk menjadikan kita emas. Ayo kita baca di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Baca sama-sama aja ya, kayaknya Katio sendiri. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau baca Alkitab mendingan konteks ya. Yang digembirakan apa sih? Yang digembirakan itu bukan pencobaannya. Ya. Kalau lihat ayat 5-nya itu, bergembiralah bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan mengalami kehidupan kekal. Maka bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini baru mengalami duka cita berbagai pencobaan. Jadi maksudnya begini, walaupun kita mengalami pencobaan, ingat ujung-ujungnya adalah baik. Ujung yang paling ujung adalah kita bertemu Tuhan Yesus dan mengalami hidup yang kekal. Tapi ujung sebelum itu, selagi masih hidup, Tuhan sudah jadikan juga ibadah itu berguna untuk hidup kita sekarang maupun hidup yang kekal. Bapak Ibu akan mengalami hidup yang berkelimpahan juga dalam hidup ini. Ya. Untuk itu bergembira, amin. Walaupun belum mengalami, bergembira karena sebentar, walaupun kita melalui masa-masa duka cita ini karena mengalami pencobaan itu, ujungnya kita akan lewati. Haleluya. Jadi tahankan. Tahan dikit. Suamimu yang pelit banget, tahankan sedikit. Istrimu suka ngomel, tahankan dikit. Anak-anakmu melawan-melawan, tahankan dikit. Bosmu galak, tahankan sedikit. Tabungan kok seret terus, tahankan dikit. Tahankan, sebentar lagi juga akan berubah. Bergembira bukan untuk masa susah ini. Bergembira bahwa sebentar lagi akan berubah. Itulah iman. Belum melihat, sudah merasakan. Kalau kita buruk dalam masa susah, berarti kita gak percaya bahwa Tuhan sebentar lagi akan membalikan keadaan. Amin. Jadi kan kerja di Singapura itu susah ya. Anak saya kan satu kerja di Singapura. Untuk anaknya berat di sana. Jadi dia ingin merubah, dia mau pindah ke kerjaan yang baru gitu lah. Jadi ketika dia membuat surat mengundurkan diri, dia lebih happy. Kalau telepon juga lebih happy.
Sebelumnya agak aduh, sekarang udah happy. Terus saya bilang begini, ujung-ujungnya sama, pekerjaannya sekarang juga masih sama, ya kan? Kalau mundurkan diri ada 2 bulan sebelum bisa mundurkan diri Pak Irwanto. Selama itu masih kerja, masih dikasih beban pekerjaan. Tapi kok ngadepinnya lebih happy sekarang, pekerjaannya sama. Karena sudah tahu nanti harapannya dia akan pindah dari situ gitu kan. Dia sudah happy walaupun belum terjadi. Tapi kan saya sayang sekali, coba kamu dari kemarin juga happy. Udah berapa bulan, mungkin berapa semester gak happy, ngeluh terus. Sekarang lebih happy, padahal pekerjaannya sama. Bapak Ibu sekalian, kamu mengalami situasi yang sama, bisa happy, bisa gak happy, terserah kau. Kalau kamu pikir berat susah, ya berat susah. Padahal sama yang kau hadapi. Amin. Tapi kalau kau hadapi senang, ujung-ujungnya juga mungkin sama-sama mengalami kebaikan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal. Tapi sayang berapa bulan udah kau pakai untuk muru-muru, ngeluh-ngeluh. Badan lu tambah kurus. Walaupun itu ada baiknya juga ya. Tapi Bapak Ibu sayang sekali hidup kita. Kita gak happy, pasti yang kelimpahan istri kita atau suami kita. Keluhan kita memang gak bikin orang juga susah. Anak-anak kita mungkin, orang-orang di sekeliling kita juga susah. Sayang, padahal kau harus selalu itu juga. Dan ujung-ujungnya setelah itu lewat juga kau akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tapi beberapa bulan ini aku susah, gak happy, gak bisa nikmati makan minummu, gak bisa kau tidur, gak bisa kau happy beraktivitas, berinteraksi dengan kekasih-kekasihmu, orang-orang yang dekat dengan engkau, teman-temanmu, sahabatmu. Sayang sekali. Karena mindsetnya. Dan Rasul Petrus bilang, bergembira untuk ujung-ujung itu, sehingga kamu gak susah. Amin. Dan harus mengerti maksudnya kenapa juga selalu kita happy. Ini semua membuktikan iman kita. Buktinya punya iman atau tidak, firman Tuhan katakan, kalau kau melalui proses itu dengan sukacita, happy, bergembira, berarti kau punya iman. Amin. Tapi kalau kita khawatir, berarti kita meragukan kemampuan Tuhan, toh. Kita meragukan kira-kira bisa terjadi atau tidak, toh. Iya kan? Maka dibilang ini, maksud semua itu untuk membuktikan iman kita benar atau tidak. Bahkan iman itu ada tingkatan. Iman yang emas yang fana, atau emas yang sudah 24 karat. Mau 24 karat atau 23? Lupa. Kalau mau perhiasan katanya supaya nggak hancur 23-an ya. Tapi kalau mau dijual lagi ya, Lupa. makanya sekali lagi mau dikasih cincin tapi dijual harganya turun, atau emas logam mulia yang dijual harganya malah naik. Kita aja mau emas mulia, apalagi Tuhan. Tuhan mau juga kita logam emas murni 24 karat. Dan itu harus diproses melalui penantian. Kok tertunda rasanya, kok lama sekali. Ketika kita lewati itu, dan kita tidak murtad, kita tidak mundur, kita tidak ragu, kita tidak bimbang, kita seperti emas yang murni. Yang mengerti katakan amin. Bukan hanya itu, kita menerima apa? Pujian, kemuliaan, kehormatan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Waduh. Marwai pasal, maju. Malaikat panggil. Pujian, kemuliaan, kehormatan. Ya kan piagam ada piagam tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Piagam tingkat 1 atau tingkat 3 mau gitu. Tingkat 1 lah, ya kan. Haleluya. Jangan salah fokus.
Kalau fokus kita ke ujiannya, kesusahannya, kita udah salah fokus. Kita harus puji, bergembiralah akan apa? Hal itu, artinya ujungnya. Ujungnya harus kita lihat. Ujungnya. Sebentar lagi, tahankan dikit lagi. Tahankan dikit lagi. Saya alami sendiri. Amin. Menurut saya pikir, aduh. Kalau mau kita mau semua ya Pak Hermanto ya. Saya ingat Pak Hermanto tahun lalu bilang, Bang, kapan ganti mobil? Kalau saya punya uang, saya ganti setiap saat. Kan belum ada uang, masa kita ganti mobil, ya kan? Tapi dalam hati saya bilang tahun depan. Itu kan kalau kita pada istri, biasanya kadang gampang itu tahun depan. Tahun depan. Ya belum bisa terjadi ya tahun depan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada masa-masa kita susah. Itu normal. Itu normal Bapak Ibu sekalian. Semuanya mau pendeta, mau nabi, mau apa, ada masa-masanya. Pak Niko bulan lalu baik-baik kan, malah masih susah. Tapi itu akan lewat. Coba kita lihat gambar di belakang ya. Ini saya pernah bagikan. Tapi mau dikasih tahu, semua orang sama yang dipuja-puja orang sekarang seperti Abraham. Abraham dulu. Kalau Israel Abraham, Musa, itu kan didewa-dewakan di sana. Kadang-kadang lebih didewakan daripada Tuhan Yesus. Kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kita sudah dengar tadi, Abraham ini 25 tahun. Bahkan setelah punya siapa? Si Ismail disuruh korbankan. Oh, setelah Ismail siapa? Ishak. Ishak disuruh korbankan, baru dapat disuruh dikorbankan lagi. Tapi itu menunjukkan iman dia yang lebih murni daripada emas yang fana. Kemudian siapa? Yakub. Kita tahu dia harus mengungsi. Dia mengungsi ketemu mertua yang kacau. Berapa banyak di sini punya mertua kacau? Tahankan, amin. Nanti dia kejar-kejar kita malah seperti Yakub dikejar-kejar sama Laban. Jangan pergi dong, jangan pergi dong. Mereka diberkati karena ada Yakub. Begitu Yakub pergi, mereka kehilangan berkatnya. Ya. Ishak, dia harus mengungsi, dia kan ke tanah Gerar, baru dia menabur dan menuai. Yusuf, diperbudak, dipenjara karena fitnah. Bapak Ibu sudah mengalami yang dialami Yusuf? Belum kan? Berarti Bapak Ibu lebih untung daripada Yusuf. Amin. Lebih muncul. Amin. Tapi Pak, kalau saya jadi penguasa, saya mau juga mengalami seperti Yusuf. Tapi setiap orang ada jalannya sendiri, amin. Ada jalannya sendiri. Yang diizinkan kita jalan, tahankan aja. Itu jatah kita, tahankan, lewati aja. Bersama dengan waktu, kita akan lewati itu semua, amin. Semuanya mengalami proses. Mau dari Rasul Paulus, Rasul Petrus, Tuhan Yesus sendiri sebelum dia mengalami kemuliaan, dia harus mengorbankan dirinya di kayu salib. Ya tahu? Jadi Tuhan Yesus kasih contoh loh, saya harus seperti ini. Yang kedua, belajar seni menanti. Sebenarnya saya sudah singgung sedikit ya. Proses dan seni menanti. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini teladan kita ya. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Contoh apa yang dia lakukan? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Ganti itu maksudnya demi mendapatkan.
For the joy that set before him. Untuk mendapatkan sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, jangan kalah seperti anak-anak kecil. Kalau anak kecil itu biasa gini, nanti weekend kita kacau. Wah, tapi makannya harus jangan lama. Sayur dimakan. Mereka makan. Hari Rabu, weekend kita kacau. Ayo makan, belajar. Hari Kamis, belajar. Mau kacau nggak? Oke. Dia belum menerima kacaunya Bapak Ibu sekalian. Tapi for the joy that set before them, untuk sukacita yang disediakan di depan, mereka ada senang dan melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita. Yang biasanya berat jadi ringan, karena tahu ujung-ujungnya mau liburan ke Ancol. Kita lebih dari Ancol, kita mau liburan di surga. Kita jalan-jalan di Yerusalem yang baru, jalannya dari emas. Wah. Pintunya dari berlian. Asik. Kayaknya gak percaya. Happy-nya belum kelihatan. Di Yerusalem baru campur emas sebanyak mungkin boleh. Boleh. Congkel berlian sebanyak mungkin boleh. Tapi diam-diam nanti diketahuan sama malaikat. Udah hidup kekal masih cari duit kan. Itu apa tuh berlian sama emasnya. Dia masih congkel-congkel tapi gak apa-apa lah. Kemarin susah banget soalnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu Ancol kita, lebih dari Ancol yang disediakan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amin. Oh, saya udah belajar dari dulu seni menanti itu saya udah belajar. Dulu saya jaga sekali kalau nunggu istri saya di mall. Wah, mau meledak rasanya. Sabar ya. Nggak sabar Bu. Tapi saya belajar untuk melakukan sesuatu yang saya sukai, membaca segala macam. Kalau sekarang kan ada HP, dulu belum ada main HP. Tapi saya alihkan perhatian saya. Kalau saya pikir-pikirin, bisa paranoid, kayak ini sengaja nih. Udah tahu saya paling gak suka nih molor-molor, sengaja kayaknya bikin saya marah. Pikiran kita bisa jahat Bapak Ibu sekalian kalau kita salah fokus. Makanya jangan mau dipancing dengan pikiran aneh-aneh kalau kau sedang diproses dan menantikan janji Tuhan. Nanti kita pikir malah Tuhan itu sengaja menghukum kita. Kayaknya malaikat itu sedang ketawa-ketawa di belakang kita, melihat kesusahan kita. Ayo tambah lagi 1 tahun yuk. Itu iblis, bukan malaikat Tuhan. Amin. Jangan paranoid, jangan izinkan pikiran. Makanya pikiran kita harus kita kuasai Bapak Ibu sekalian. Yang diserang iblis itu pikiran kita. Makanya firman Tuhan pakai ketopong keselamatan. Kepala dia harus dijagai sama keselamatan. Yang kita pikirkan itu keselamatan. Hidup yang kekal, jawaban Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi, itu keselamatan. Kalau dalam asli bahasa Yunaninya sozo, keselamatan itu sozo. Itu bukan hanya selamat, tapi sembuh, bebas, hidup yang bebas, itu sozo, hidup yang kekal, hidup segala jenis kebebasan itu namanya sozo. Ya. Itu harus mengisi kepala kita. Ya. Ikuti Tuhan Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti, artinya untuk sukacita yang sudah disiapkan di depan.
Sukacita Tuhan Yesus memang beda. Dia paling sukacita itu kalau melihat kita semua diselamatkan, bebas dari dosa, ya kan, bebas dari penderitaan, kemiskinan, sakit penyakit. Itu kepuasan dia, kebahagiaan dia. Dan dia tahu, ya, dia harus dikutuk. Terkutuklah mereka yang disalibkan, supaya kita bebas dari kutuk. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Jadi Tuhan sakit sebagai manusia, dicambuki, ya, nggak enak, dihina, diludahi, dihujat, tapi mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi melihat kita senang dan sukacita. Amin. Itu teladan kita. Di balik semua proses penundaan dan penderitaan yang Bapak Ibu lalui, ada goal yang bagus, goal yang indah, sukacita yang luar biasa. Fokus ke situ, jangan fokus kepada kesusahan. Yang penting kata-kata apa ya? Yang terakhir, berapa menit lagi, Sanis? 10 menit ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampur dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau main bola itu ada bertahan, ada menyerang, ya kan? Katanya pertahanan yang bagus adalah menyerang. Katanya, ya. Saya belum pernah benar-benar menjadi pemain sepak bola. Nafasnya agak panjang. Mantap badminton hebat, saya nafas kurang panjang. Tapi begini, daripada kita ngeluh, nolongso, susah, itu kan bertahan kita, penundaan lagi. Ini lagi, kita saking repotnya bertahan itu kita ngeluh, kita bikin mundur-mundur kita. Saya mau kasih tips. Lebih bagus pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Amin. Amin. Tapi ini rahasia nih, saya bagikan gak ya? Ini rahasia saya soalnya ini. Udah. Sudah termasuk dalam persembahan tadi. Gak ada extra charge. Jadi kita serang. Kita serang, jangan pertama kita serang. Serangnya dengan perkataan. Jadi ceritanya begini ya. Jadi Markus 11 nanti di rumah baca. Jadi Tuhan Yesus lagi jalan, ada pohon ara yang tidak berbuah. Memang belum musimnya kan, pohon buah itu kan ada musimnya, pohon mangga, musim mangga gitu kan. Jadi memang tidak musim berbuah, tapi dikutuk sama Tuhan Yesus. Sebetulnya yang nggak cengli siapa ini? Ya Tuhan, tapi Tuhan ada maksud. Dia kutuk, besoknya sudah kering, ya kan? Kemudian murid-murid bilang, ya kok kutuk sudah kering Tuhan? Lalu baru Tuhan ngomong seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata bukan pohon, demonya pohon ara. Tapi sekarang Tuhan jadiin gunung, mana lebih hak? Pohon atau gunung? Untuk pohon sama mindahin gunung mana lebih susah? Ya dua-duanya susah sebetulnya. Tapi lebih susah mindahin gunung dong. Gunung besar, pohonnya satu pohon. Berapa banyak di sini percaya Tuhan Yesus itu bukan tukang ngecap, tukang lip service, hanya janji-janji palsu, enggak kan? Tuhan pasti setiap katanya dipikirkan baik-baik, penuh urapan, berpuasa. Dan Tuhan bilang begini, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, atau gunung mana yang dituju oleh Tuhan Yesus waktu itu, kalau di Yerusalem mungkin Sion, beranjaklah
dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak mengertinya tetapi percaya, apa yang dikatakan itu akan terjadi. Amin. Akan terjadi. Amin. Coba bayangkan, jangan tukang minyak laba-laba yang di pinggir-pinggir jalan itu. Saya pernah tertipu supaya brewok, supaya jalannya, supaya jangan beli minyak laba-laba. Memang dia pakai, dia nggak tahu, memang keturunan Arab tuh memang dia brewoknya besar. Kalau nggak mungkin dipakai untuk jualan kan. Oh, besarnya ini minyak laba-laba. Ya kan? Ngecap ya Bapak Ibu, waduh. Kalau nggak kuat-kuat imanmu mau beli itu berapa foto? Ya. Bayangkan itu tukang kecap. Ini bukan tukang kecap, ini Tuhan yang kita puja. Tapi ngomongnya itu sama penuh janji. Amin. Tapi percayalah ini bukan tukang minyak laba-laba, ini Tuhan Yesus. Gini Dede, kau bilang gunung ini pindah, kalau kau nggak bimbang terjadi. Amin. Bisa bayangin nggak? Yang ngomong barusan itu bukan tukang minyak laba-laba. Tapi Tuhanmu, Tuhanmu. Amin. Tuhan itu ngomong loh. Kan bang, gunung aja kalau kau percaya, pindah-pindah dia. Amin. Daripada kita bertahan-tahan, aduh, kapan nih promosi, kapan deposito pun nambah tiba-tiba. Tukang apa? Debt collector datang terus. Maju. Pakai kesempatan daripada berapa menit-menit mikirin yang aneh-aneh, paranoid. Jangan dulu. Hutangku pindah. Boleh nggak? Ini banyak orang nggak percaya. Tapi pohon ara sama gunung itu apa? Barang, bukan manusia ya. Jadi jangan bilang wanita itu jadi itu dukun. Bosku sakit, itu dukun Bapak Ibu, santet. Tuhan kasih contoh pohon ara sama hutang termasuk gak? Hutang juga bukan manusia, bilang hutangku pindah. Maksudnya pindah itu terlunas, lunas. Mungkin ada ganti lalu Pak. Hutangku lunas. Berani nggak ngomong gitu? Kredit rumah, kredit motor, lunas. Susah nggak ngomong? Ngomong aja susahnya sih, kok males banget sih? Saya kan di rumah, di sini pendeta di rumah saya, di keluarga besar saya anak kecil. Jadi ada tanah kan, tanah keluarga. Pendeta disuruh jual. Bagaimana sih kan pendeta bisa disuruh jual? Dan gayanya agak menempus aja, agak marah-marah. Gimana sih? Itu aja susah soal gitu kan? Saya pikir gimana ini? Udah bertahun-tahun, ya zaman Indonesia kayak gini ya susah lah jual kan. Tapi saya lagi olahraga pagi gitu, tiba-tiba diingatkan, kamu susah-susah aja, ngomong. Sejak itu saya pagi-pagi saya tanah terjual, penjual happy, pembeli happy, semua yang terlibat happy, harganya bagus. Bukan serius itu udah bertahun-tahun gak terjual Pak. Susah. Yang nanya banyak, nanya doang, habis itu gak ada kelanjutannya. Kasih harga agak mahal sedikit gitu kan. Oh iya. Terjual. Yang orangnya happy, dia senang sekali. Karena dia pengusaha, dia mau cari tanah di dekat usaha dia di situ. Dan segala cocok sama dia. Dia happy, dia waktu ketika terjadi penjualan dia senang sekali. Karena cita-citanya dia mau punya tanah sendiri. Itu pesan dari orang tuanya. Jadi dia happy. Bapak Ibu tanya, Bapak happy gak? Iya.
Gimana sih? Situ aja ditanya. Happy. Lalu saya bilang sama anak saya di Singapura kan, dia udah mau pekerjaan, tapi dia bertahun-tahun sejak COVID dia apply, gak ada jawaban. Saya baca lagi di news itu orang Singapura itu susah kerja, dari NTU, master gak bisa kerja. Lalu saya bilang, kamu udah ngomong Pak, daripada kamu susah-susah ngomong. Ada pekerjaan, tawaran pekerjaan, ada tawaran ngomong. Saya asik ngomong gitu kan dia masih ada begini Pak. Seminggu atau 2 minggu kemudian dia cerita, saya, Pak, denger lu Pak, ada 3 panggilan interview Pak. Habis itu kemarin telepon, tambah lagi Pak, ada 2 lagi. Kok kayaknya berdatangan, jadi bingung katanya. Ya udah, ikutin aja, nanti pilih yang terbaik kan bisa. Ya kan? Hutang pindah, hutang lunas, dapat mobil, dapat rumah. Amin. Nah, manusia nggak bisa dapat suami, dapat istri. Ini kan gunung sama pohon, bukan manusia. Kalau tapi secara itu boleh dapat suami, dapat istri ya kan. Tapi kalau orangnya harus itu, nah itu santet itu. Harusnya itu Tuhan yang kaya yang ini. Daripada burung susah, kesel, mau aja katakan bergunungmu pindah. Amin. Apa gunungmu? Suruh pindah. Amin. Amin. Berapa kali sehari Pak? Sebanyak mungkin. Sampai engkau tidak apa, Bim? Asal tidak, Bim. Pertama kali ngomong pasti bimbang. Utangmu banyak, utangku lunas. Aduh, ngomong utangku lunas aja malu kayak gitu sama diri sendiri. Ngomong lagi. Udah 1000 kali pasti lebih gampang. Amin. Utangku lunas. Lama-lama gini Bapak Ibu, percaya ini kalau pengalaman saya. Lunas. Lunas. Dapat rumah, Amin. dapat mobil, anak-anakku dapat pekerjaan semua, dapat jodoh, anak cucunya banyak. Gak bayar Bapak Ibu, nggak setiap kali saya ngomong saya bayar Bapak berapa? Gak usah, gratis, gak ada copyright. Ngomongin. Gue saya dapat pekerjaan dari karyawan tetap. Atau belum kalau kayak penginjil. Bertahun-tahun, dari tahun kapan dari gereja kita masih di mana ngomong Pak saya mau jadi karyawan tetap nggak dapat. Mujizat masih ada, amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian daripada menunggu percepat proses itu, karena ketika kita memperkatakan itu menunjukkan iman kita. Kan proses tadi katanya untuk membuktikan iman kan. Kalau kita memperkatakan itu kita udah bypass. Karena kita percaya, kita andalkan Tuhan untuk merubah situasi kita. Oh. Selama ini gue dikibuli, gue mulu-mulu, gue tertekan, ternyata gampang. Amin. Hidup dan mati, barang siapa mengembangkannya akan menikmati hasilnya. Mulutmu lah yang membuat engkau mati atau hidup. Tuhan Yesus mengajarkan dalam visi perjanjian baru, suruh gunungmu pindah, dia akan pindah. Amin. Amin.
Haleluya. Kalau kau nggak mau lari, terserah, saya sih lari. Bangkitlah, bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Nari-nari sedikit. Hutang lunas, anak tuh berhasil. Masa depan tuh cerah. Semuanya dapat jodoh. Apa lagi? Apa lagi? Gue dapat naik pangkat. Gue punya bisnis baru. Gak pernah kekurangan. Gak pernah kekurangan. Hidup berkelimpahan. Ayat terakhir penutup. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah. Ini Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Minta aja, mau apa sih? Maka kamu Akan menerima. akan menerima. Supaya apa? Bukan menerimanya di mata Tuhan. Di matanya, dia mau lihat kita happy. Amin. Supaya penuhlah sukacita. Bukan happy, happy-nya full. Itu yang diinginkan oleh Tuhan kita. Udah capek-capek Tuhan Yesus mati di kayu salib. Masa hasilnya jemaatnya ngeluh terus, kesian terus, kekurangan terus, menderita terus. Soalnya gagal dong. Bukan, dia mau kita happy. Hidup happy. Hidup di dalam Tuhan happy. Haleluya.